Mari kita mulai petualangan gila ini bersama-sama. Kisah kita dimulai di tengah badai dahsyat, lautan mengamuk, dan kilat menyambar langit. Di sini prajurit kita bangkit dengan energi hitam yang siap bertarung. Dengan lompatan dahsyat, dia menerjang maju membawa senjatanya untuk menebas musuh raksasa itu. Di saat bersamaan, makhluk mistis tersebut langsung terkena hantaman telak berkekuatan petir yang luar biasa. Tombak itu pun menembus sang monster hingga memicu ledakan dahsyat energi merah membara. Meski tubuhnya hancur-hancuran, pemuda ini malah tersenyum aneh, lalu mulai tertawa sendiri layaknya orang gila. Dia akhirnya berhasil dan bertanya-tanya, apakah dirinya masih pantas disebut manusia. Sementara itu, sang monster meratap pilu, karena sebenarnya hanya butuh 1 tahun lagi untuk menjadi naga sejati. Terlebih lagi, makhluk agung itu tidak percaya manusia tersebut memakai jimat khusus yang dibuat. Hanya demi mengalahkannya, monster itu pun berteriak kesakitan dan heran kenapa dendamnya bisa begitu mendalam. Tanpa ragu, sang prajurit menatap musuhnya yang sekarat lalu mengejeknya bodoh karena tidak mengerti apa-apa. Ketika sang monster bertanya apa untungnya semua ini, dia menjawab santai bahwa ini cuma soal balas budi pada penolongnya. Dengan tubuh yang sudah lemas, dia menatap langit dan ragu apakah tindakannya sudah cukup. Di sisi lain, sang monster mulai memikirkan nama yang sempat diucapkan pemuda itu sebelum dia kalah. Namun tak lama, kesadarannya memudar dan dia bingung siapa sebenarnya yang dimaksud. Seketika itu juga, ledakan raksasa terjadi di tempat itu dan langsung melahap seluruh area dengan kobaran api membara. Jiwa sang monster mengira takdirnya akan lenyap begitu saja. Tapi suara aneh mendadak memecah keheningan. Dia pun tersadar bahwa dirinya belum mati karena pikiran dan kesadarannya ternyata masih tetap utuh bertahan. Dia merasakan detak jantung baru dan sadar wujud lamanya lenyap, tapi ada kekuatan di tubuhnya. Dia lalu bertanya, apakah mereka pikir dia menyerah hanya karena fisiknya disegel? Berbekal tekad bulat tersebut, energi baru yang sangat pekat mulai memancar deras dari tubuhnya. Sang roh pun berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan segel yang mengurungnya selama ini. Tapi perhatikan ini baik-baik. Dia mendadak terbangun di tempat asing dengan napas terengah-engah. Saat terkapar, dia sadar tubuhnya lemas dan tak bisa bergerak. Saat melihat sekeliling, dia terbelalak menemukan tumpukan emas dan harta karun setinggi gunung. Semua barang di sana tampak sangat langka dan berharga tinggi. Dia pun bingung siapa pemilik tempat ini dan mengapa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini. Di tengah tumpukan emas, dia menemukan batu nisan aneh berukir tulisan. Isinya ternyata pesan untuk bayi yang meninggal sebelum sempat terlahir ke dunia. Dia berpikir mungkin ruangan harta ini sengaja dibangun demi membesarkan bayi yang telah tiada. Tersebut, makhluk kecil ini pun memutuskan untuk memanjatkan doa singkat demi kedamaian jiwa sang anak. Namun, saat merapatkan tangan, dia merasakan sensasi aneh dan empuk. Makhluk mungil itu tersentak kaget dan heran dengan apa yang terjadi pada wajahnya. Ketika melihat cakarnya sendiri, dia sangat terkejut karena ukurannya begitu pendek dan mungil. Ditambah lagi, perutnya bulat gendut menggemaskan yang membuatnya kesal setengah mati. Frustrasi dengan tubuh barunya, monster imut ini langsung cemberut masam. Dia terus bertanya-tanya kenapa tubuhnya bisa berubah jadi saneh ini. Begitu melihat pantulan dirinya di sekeping koin emas, sang reinkarnator langsung syok melihat betapa kerdil ukuran tubuhnya sekarang. Sambil histeris, monster mungil ini berteriak bahwa makhluk lemah ini mustahil adalah dirinya. Setelah tenang, barulah dia sadar bahwa inilah fenomena yang biasa disebut manusia sebagai reinkarnasi. Meski belum paham sepenuhnya, dia sadar harus segera bertindak. Untuk sekarang, dia memilih mengitari ruangan ini demi mencari barang berguna. Saat berjalan melewati harta karun, dia melihat berbagai pedang serta jimat dan menganggap selera pemiliknya sangat aneh. Menatap perisai, dia mengejek kutukan kles pembuat batu. Lalu dia menemukan benda pemicu rasa lapar abadi dan menyebutnya kutukan pasaran lainnya. Makhluk mungil ini juga menemukan ramuan pembungkam suara yang bisa menumbuhkan kaki manusia. Tapi dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai sebuah kutukan. Dia heran mengapa hanya ada barang terkutuk di tempat seindah ini. Tiba-tiba, sebongkah permata ungu berkilau di antara tumpukan koin emas menarik perhatiannya. Dia pun mendongak.
Penasaran apakah batu berharga itu baru saja menggelinding jatuh dari atas tumpukan harta. Sekarang kalian bisa lihat sendiri betapa luar biasanya tempat ini. Naga kecil itu terpana menyadari dirinya sedang berdiri di hadapan gunung harta karun raksasa yang sesungguhnya. Dengan mata berbinar gembira, dia bersorak girang karena merasa mendapat durian runtuh. Apalagi, dia sadar itu bukanlah permata biasa, melainkan sebuah artefak langka yang memancarkan kekuatan sihir kuat. Begitu menyentuhnya, dia merasakan aliran energi kegelapan yang sangat mirip dengan kekuatan lamanya dahulu. Tanpa pikir panjang, naga kecil ini memutuskan untuk mengklaim batu ajaib tersebut menjadi miliknya sendiri. Namun, saat mencoba mencabut permata itu, dia kesulitan karena terganjal oleh dudukannya yang sangat kokoh. Sadar butuh tenaga ekstra, dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya agar bisa melepaskan benda tersebut. Dia memegangnya eret-eret demi menariknya keluar. Bocah kecil ini bahkan sampai menjatuhkan diri ke tanah sambil menarik sekuat tenaga. Tapi permata keras kepala itu sama sekali tidak mau lepas dari tempatnya. Menggunakan sisa kekuatannya, dia menarik sekali lagi dan yakin usahanya hampir berhasil. Tiba-tiba saja, batu ajaib itu terlepas hingga membuatnya terkejut setengah mati. Saat tubuhnya mulai melayang jatuh, dia mendekap erat artefak itu dan bersumpah takkan melepaskannya. Alhasil, makhluk kecil itu berguling-guling jatuh dari gunung koin emas tanpa bisa berhenti. Setelah mendarat, dia mengeluh kesakitan dan meratapi tubuh barunya yang begitu rapuh. Padahal dulu hal sepele ini takkan menggoresnya. Untungnya dia lega karena permata berharga itu tetap utuh. Namun saat itu juga, energi aneh mendadak memancar kuat dari balik tumpukan koin emas di hadapannya. Makhluk mungil itu bangkit waspada karena merasakan tekanan aneh. Dia melihat adanya distorsi ruang. Pertanda ada makhluk sangat kuat sedang mendekat dari balik dimensi lain. Dia ragu wujud lamanya pun bisa menang melawan musuh baru ini. Tapi dia menolak gentar karena tahu dia adalah naga hitam, sang binatang dewa perkasa. Detik berikutnya, sebuah portal biru raksasa terbuka lebar tepat di tengah ruang harta karun. Dari dalam portal, cakar emas raksasa keluar dengan gagahnya. Disusul sepasang mata reptil biru tajam yang menatap tajam ke arah si kecil. Naga emas megah muncul, lalu menatapnya penuh keangkuhan. Si kecil sadar bahwa naga besar itu sedang mencoba menekannya dengan aura intimidasi kuat. Walau merinding ketakutan, dia tetap menyeringai memamerkan taring kecilnya dan menolak mundur. Dia mencoba membalas dengan auman keras. Tapi yang keluar malah suara mewan imut yang sangat memalukan. Naga emas itu hanya dia melihatnya. Tiba-tiba, naga kecil terlempar ke belakang gara-gara bersinsang naga besar dan bingung suara apa itu tadi. Si kecil mendarat di ekor naga emas yang menyebutnya bayi naga baru lahir. Naga raksasa itu mendekat lalu mengejaknya ketakutan, membuat si mungil panik luar biasa. Mata berkaca-kaca, naga mungil itu gemetar ketakutan tanpa tahu harus apa. Tapi naga emas menyuruhnya jangan takut dan mendadak mulai bertransformasi menjadi wujud lain. Dia berubah jadi wanita pirang cantik, lalu menggendongnya dengan nyaman. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Tristina. Membuat si kecil kaget karena dia menyebut namanya. Tristina sadar si kecil belum makan dan bertanya keadaannya. Dia mengerti ucapan itu dan teringat di wujud lamanya. Dia sanggup menahan lapar sebulan penuh. Sialnya, perut mungilnya mendadak berbunyi sangat keras hingga membuat wanita itu terkejut. Si kecil langsung merasa sangat malu dan kisam kenapa tubuhnya bisa mengeluarkan suara sekonyol itu. Sialnya, bunyi keroncongan itu tidak mau berhenti hingga wajahnya merah padam karena malu. Wanita itu sadar naluri bayi naga tidak bisa dibohongi. Dia langsung mengambil sebuah botol susu khusus yang tersimpan. Sambil tersenyum, wanita itu membuka botol berisi cairan susu putih hangat untuk menyuapinya. Dan disinilah kisah kita berakhir, sementara botol itu penuh susu putih segar yang harum. Si kecil menghirup aroma lezatnya dan penasaran seperti apa rasanya. Kalian dan saya akan menyaksikan reinkarnasi paling kocak ini. Saat matanya berbinar mencium aroma susu yang luar biasa lezat. Air liurnya langsung menetes deras dan dia benar-benar kehilangan kendali dirinya. Tristina menyodorkan botol itu, tapi dia bimbang harus menerimanya atau tidak. Naga kecil itu pun mundur perlahan karena masih curiga dan bingung harus berbuat apa selanjutnya. Tristina bilang,
Jika dia tidak mau, dia tidak bisa memaksa dan mulai menyimpan botolnya. Si kecil langsung panik setengah mati dan cemas makanan lezat itu benar-benar akan diambil darinya. Tanpa pikir panjang, dia melompat dan merebut botol itu sekuat tenaga untuk minum. Sang wanita tersenyum gemas, melihatnya lahap makan dan mengira dia sangat kelaparan. Si naga reinkarnasi terkejut heran, bagaimana bisa susu biasa terasa seenak ini. Dengan mata berbinar bahagia, dia terus menyusu dan menikmati rasa yang luar biasa itu. Christina bertanya, apakah rasanya enak? Dan makhluk mungil itu mengeluarkan suara imut yang malu-malu. Wanita berambut pirang itu berbalik lalu melangkah pergi. Sementara si naga kecil memperhatikannya dengan penasaran. Dia mengulurkan tangannya, mengajak si mungil ikut bersamanya. Jika dia bersedia, dia berkata ada banyak hal yang jauh lebih lezat dan menyenangkan untuk dijelajahi di dunia luar. Meski tidak mengerti seutuhnya, si kecil paham kalau dia sedang diajak pergi bersama. Dia berpikir wanita itu bukanlah orang jahat. Lagi pula di tempat sunyi ini, hanya ada tumpukan harta karun saja. Ditambah lagi, insting tubuh barunya ini sangat kuat dan terlalu berbahaya hidup sendirian tanpa pelindung. Si naga kecil terus meyakinkan dirinya bahwa ini semua bukan karena susunya yang terlalu enak. Dengan mantap, dia mendekati sang wanita dan menarik ujung daunnya perlahan untuk menarik perhatian. Dia berbalik sambil tersenyum menyambut naga kecil yang memilihnya. Sambil menggendongnya, wanita itu bersyukur dia lahir dengan selamat karena mengira dia tidak akan bertahan hidup. Si reinkarnator merasa bingung mengapa wanita itu berterima kasih atas kelahirannya. Dia merasa situasi ini aneh, tapi tidak buruk. Dan menyadari bahwa wanita itu sedang membicarakan anak yang ada di batu nisan. Nah, perhatikan baik-baik momen manis ini. Karena si naga kecil tiba-tiba memutuskan untuk memberikan permata berharga yang sudah susah payah dia dapatkan kepada wanita itu. Wanita itu terkejut dan bertanya apakah itu hadiah untuknya atau hanya sekadar titipan. Si kecil kemudian menggesekkan badannya, berpikir bahwa pelindungnya ini tidak boleh terus bersedih. Mendengar itu, si pirang langsung memeluknya erat dan heran bagaimana bisa ada makhluk seimut ini di dunia. Saat melangkah pergi, dia berkata si kecil akan berada dalam asuhannya mulai sekarang. Naga kecil itu menatap ke belakang, merasa sangat bersyukur mendapat kesempatan hidup baru ini. Dia pun berharap agar jiwa asli dari pemilik tubuh ini akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Di kehidupan ini, dia tidak akan mati semudah itu dan bertekad menjadi sangat kuat agar tidak ada yang bisa melukainya. Dengan matanya yang menyala merah, dia akan memanfaatkan segalanya demi keuntungan diri. Naga mungil itu pun tertidur lelap di kasur empuk berhias permata. Beberapa waktu kemudian, makhluk kecil itu terbangun dan mengerjapkan matanya yang masih mengantuk. Perlahan, sesaat setelah meregangkan tubuh, dia melepaskan kuapan yang sangat lebar dan keras. 1 bulan telah berlalu sejak saat itu, dan kini si mungil bersiap untuk meditasi pagi. Awalnya, dia memang merasa canggung dengan tubuh baru ini. Tapi perlahan, dia mulai terbiasa dengan segalanya. Dalam wujud ini, energi terkumpul di jantungnya, bahkan tanpa latihan pernapasan. Dia sempat mengira ada yang salah, namun setelah melihat sang wanita menggunakan sihir, dia sadar ini normal di sini. Berkat itu, dia tidak perlu melatih pusat mana dan bisa fokus ke bagian lain. Naga kecil ini berada dekat dengan tempat mengalirnya mana paling murni secara bebas. Terlebih lagi, tubuh bayi barunya ini benar-benar bersih tanpa kotoran sedikit pun, membuatnya sangat puas. Namun di balik semua itu, ada satu hal mengganjal yang membuatnya sangat tidak puas. Yang membuatnya sangat kesal adalah sesosok makhluk kecil bercahaya yang tidak mau pergi dari sisinya. Dia menatap tajam apa yang disebutnya sebagai pengamat aneh yang terus mengawasinya tanpa henti. Si reinkarnator bertanya-tanya, apakah makhluk bercahaya itu pernah tidur walau hanya sebentar. Christina yang khawatir sengaja memanggil ruh ini untuk menjaganya saat dia sedang pergi. Gara-gara makhluk bercahaya ini, dia bahkan tidak bisa melakukan latihan fisik dengan leluasa. Kalian tahu kan rasanya diawasi terus? Setiap kali si naga kecil ingin menyelinap keluar, roh itu langsung melapor ke Christina yang akan langsung datang mengomel karena di luar sangat berbahaya. Dengan mata penuh fokus, dia memutuskan kini saatnya mencoba sesuatu yang baru. Sang reinkarnator kemudian mulai berkonsentrasi penuh
untuk mengaktifkan sihir teleportasi tingkat tinggi. Namun dia tersadar ini masih terlalu dini karena belum menyingkirkan pengawas setianya. Naga kecil ini harus segera menyusun rencana cerdik untuk bisa lepas dari kawalan roh menyebalkan itu. Kendala lainnya adalah pelafalan, karena struktur mulut bayinya membuat dia sangat sulit berbicara. Dia sadar ini tidak mudah diatasi sebelum fisiknya tumbuh besar. Wajahnya langsung memerah malu karena roh itu terus meniru dan memujinya tanpa henti. Tiba-tiba matanya membelalak saat mendeteksi aliran mana yang sangat dia kenali mendekat. Christina muncul sambil melayang dan bertanya manis, apakah si naga kecil bertingkah baik hari ini? Sang reinkarnator langsung berlari kencang menyambutnya karena tahu waktu makan telah tiba. Wanita itu mengira dia rindu, padahal si kecil membatin bahwa dia datang hanya demi susu hangat. Dia menyodorkan minuman manis setelah memeriksa mulutnya dan menyadari giginya belum tumbuh. Sang naga mengangguk bersemangat, membuat wanita itu tertawa gemas melihat kepintarannya yang luar biasa. Dia memujinya sebagai bayi paling cerdas yang pernah ada. Padahal, tentu saja begitu, karena dia binatang dewa. Si kecil terus mengibaskan ekornya kegirangan, karena sandiwaranya berhasil tanpa memicu kecurigaan. Sama sekali, wanita itu pun langsung menggendongnya dengan gembira. Meski sebenarnya si naga kecil hanya mengincar susunya saja. Namun demi menjaga hubungan baik, dia pun meringkuk manja sambil mengeluarkan suara imut agar sang majikan semakin merasa senang. Mata biru wanita itu berbinar bahagia melihat naga mungilnya tampak begitu manja. Dia pun memeluknya erat-erat dan berkata bahwa dia adalah bayi naga paling menggemaskan yang pernah ditemuinya seumur hidup. Si kecil menatapnya curiga saat wanita itu beralasan bahwa dia sibuk sampai lupa waktu. Tak lama kemudian, dia menyodorkan botol susu hangat dan si naga langsung bersorak karena tujuannya tercapai. Sambil menyusui dengan lahap, dia berpikir bahwa akting sok imutnya terbayar tuntas. Sembari matanya tetap fokus pada botol susu, naga kecil itu teringat akan satu kebiasaan yang selalu terjadi. Setiap kali dia sedang makan, Christina pasti duduk di sampingnya untuk mengobrol santai. Meskipun dia sebenarnya malas mendengar cerita, dia yang dulunya sangat kesepian tanpa teman, bisa memahaminya dengan baik. Dia tahu dengan mencurahkan isi hati kepadanya, perasaan wanita itu menjadi jauh lebih tenang. Wajahnya pun kini selalu tampak berseri dengan senyuman yang hangat. Melalui obrolan harian ini pula, sang reinkarnator berhasil mengumpulkan banyak informasi berharga tentang dunia barunya. Sembari tersenyum manis, si pirang tiba-tiba berbalik memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Si naga kecil langsung merasa merinding saat wanita itu bertanya, apakah makanan ringannya sudah habis dikunyah. Wanita itu memasang wajah memelas demi meminta bantuan, membuatnya sadar tidak ada yang gratis. Dia merasa konyol, karena harus bertingkah imut demi sebotol susu padahal sudah hidup 999 tahun. Meski dongkot, dia tetap mengeluarkan suara manis dan melempar senyuman maut untuk mengelabui wanita itu dengan pandangan cerdiknya. Naga kecil berpikir ini balasan yang adil atas kebaikan yang dia terima. Si pirang mengelus kepalanya lembut, dan sang reinkarnator pasrah saja asalkan dia merasa senang. Dia sebenarnya agak malu dengan pelukan itu, tapi tidak boleh bersikap kasar pada penolongnya. Dia tulus berharap agar naga kecil yang pintar ini kelak menjalani kehidupan yang indah dan penuh kebahagiaan mendengar doa tulus tersebut. Dia pun harus mengakui satu hal bahwa Christina adalah sosok luar biasa hangat yang terlihat dari tindakan dan ucapannya. Sambil berbaring santai, dia merenung karena belum pernah menerima ketulusan sedalam ini dan bingung membalasnya. Tiba-tiba saja, sekelebat memori masa lalu muncul tentang seorang gadis yang bertanya, apakah dia menikmati latihannya. Gadis berambut putih itu mempertanyakan mengapa dia mengurung diri di sana hanya demi mengejar sebuah ambisi. Dia kemudian bertanya apakah si naga tangguh pernah merasa bahagia saat melakukan hal tersebut. Tanpa jawaban, dia hanya berdalih bahwa tujuan mereka itu berbeda. Tapi si gadis berambut putih malah menertawakannya. Dan sekarang, kalian dan saya ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar. Apakah dia pernah merasa bahagia sepanjang hidup lamanya? Teman-teman, mari kita lanjut nonton kisah si naga kecil ini. Cewek itu bertanya, apa dia tahu rasanya dicintai dengan tulus?
Tapi dia jawab tidak penting karena sibuk mau jadi naga. Makhluk itu berkata dia ingin menjadi rubah surgawi, tapi tak mau melepaskan hal-hal sepele. Namun, dengan mata penuh tekad yang membara, si pemuda justru mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi manusia biasa. Gadis itu kaget mendengar pengakuan tersebut, tapi langsung tertawa lepas. Sambil merona merah, dia bercerita kalau dia sudah menemukan seseorang yang tulus mencintainya apa adanya. Gadis itu menjelaskan kalau dicintai membuat kita ingin membalas kasih sayang tersebut. Dengan senyum lembut, dia berharap suatu hari nanti cowok itu juga bisa memahami perasaan indah ini. Dia pikir hal itu mustahil terjadi padanya, tapi si cewek malah mengejeknya bodoh. Si pemuda memperingatkan bahwa dia tak bisa kembali jika menjadi manusia, tapi dia enggan merusak suasana hangat itu. Lalu sambil tersenyum, dia mendoakan agar hidup cewek itu bahagia dan mengaku sebenarnya dia juga mulai terbiasa bersamanya. Wanita berambut putih itu pun berkaca-kaca lalu bertanya mengapa dia memasang wajah sekaku itu, membuat cowok itu salah tingkah. Sambil marah, cewek itu berteriak bahwa dia sangat membencinya dan menyebutnya bodoh sebelum langsung lari. Dia pergi sambil mengatakannya tidak peka, membuat si pemuda hanya melongo kebingungan tanpa paham apa-apa. Namun dari kejauhan, dia masih bisa mendengar ucapan terima kasih yang tulus sebelum cewek itu menghilang. Kembali ke masa kini, dia memang belum paham sepenuhnya, tapi dia tahu cara membalas budi. Saat Christina kembali dan bertanya apa naga kecilnya menanti dengan sabar, dia malah syok melihat kejutan manis yang sudah disiapkan. Si naga kecil melangkah untuk pertama kalinya di hadapan Christina, membuatnya sangat terharu. Rencananya adalah menunjukkan bahwa dia sudah tumbuh besar agar roh yang terus mengawasinya pergi menjauh. Tapi di luar dugaan, wanita itu malah menangis kencang hingga membuatnya panik setengah mati. Tiba-tiba, tubuh mungilnya langsung disergap oleh sebuah pelukan super erat yang sangat tidak dia sangka-sangka. Si rambut pirang memeluknya dengan erat, membuat si reinkarnator sadar wanita ini sedang sangat emosional. Lalu, tiba-tiba dia teringat hampir lupa memberikan sesuatu yang sangat berharga untuknya. Saat wanita itu merogoh tasnya, si kecil mulai kegirangan membayangkan apa ada makanan lezat lagi. Christina bilang makanan ini bisa dimakan tanpa gigi, membuatnya penasaran setengah mati akan isinya. Nah, perhatikan bagian ini teman-teman. Sambil tersenyum, wanita itu menunjukkan hadiah dari burung abadi yang sangat kuat. Sekantong penuh telur Phoenix legendaris langsung membuat si kecil terbelalak syok. Salah satu telur mulai memancarkan cahaya emas hangat yang langsung mencuri perhatiannya. Si reinkarnator teringat Phoenix si burung abadi dan mengiranya burung vermilion. Tapi dia heran, karena setahunya makhluk mitis begitu tidak menetas dari telur biasa. Tanpa berpikir dua kali, si naga kecil langsung merebut kantong telur itu untuk dirinya sendiri. Dia pun menyeret hadiah berharga tersebut dengan susah payah menjauh dari pengasuhnya. Makhluk mungil itu terus menarik kantong tersebut sekuat tenaga menuju tempat yang aman. Sambil duduk santai di lantai, dia mengeluarkan sebutir telur untuk memperhatikannya dengan lebih jelas. Dengan konsentrasi penuh, si kecil memegang telur itu dan bersiap melakukan aksinya. Christina menonton dengan cemas saat dia membuat retakan kecil hingga telurnya terbuka, memamerkan kuning telur keemasan yang berkilau dan tampak sangat lezat. Tanpa basa-basi, si naga kecil langsung melahap telur itu dengan sangat lahap. Dengan mata berbinar penuh kebahagiaan, dia merasa makanan ini benar-benar luar biasa nikmatnya. Christina tersenyum senang dan menjelaskan bahwa telur-telur itu dipanggang dengan api naga merah. Saat mengunyah lagi, dia merasakan percikan sihir api mengalir dari makanannya. Si rambut pirang memintanya tidak terburu-buru sambil menawarkan segelas susu hangat. Dia meminum susunya, sementara Christina mengingatkannya agar tetap berhati-hati meski seleranya sangat besar. Makhluk mungil itu sangat menyukainya karena tekstur telurnya begitu lembut dan langsung meleleh di mulut. Puas makan, dia ingin mengambil telur berikutnya lagi. Tapi, dia menemukan sebutir telur aneh yang lebih merah dan sangat keras dibanding lainnya. Dia pun memutuskan menyimpan telur unik itu untuk nanti karena masih punya banyak cadangan. Sambil kekenyangan, si reinkarnator berbaring malas dengan perut buncitnya. Christina bercanda bahwa porsi makannya luar biasa dan dia harus mencari makanan tambahan. Wanita itu mengelusnya lembut
dan menyuruhnya istirahat selagi dia pergi sebentar. Begitu Cristina pergi, si naga kecil langsung bangkit berdiri di tengah tumpukan cangkang kosong yang berserakan. Kalian pasti tahu kan rasanya bega setelah makan banyak. Si reinkarnator tidak menyangka dia serakah ini. Hingga matanya mulai terasa sangat berat akibat kantuk yang menyerang hebat. Si naga kecil akhirnya tertidur pulas di dalam keranjang hangatnya. Beberapa saat kemudian, telinganya bergerak-gerak kecil menandakan dia mulai terjaga. Perlahan-lahan, matanya terbuka dan dia pun terbangun dari tidur siangnya yang nyenyak. Makhluk mungil itu langsung meregangkan badannya agar bisa sepenuhnya sadar. Sambil duduk di dalam keranjang, dia baru menyadari kalau dirinya tadi sempat tertidur pulas tanpa disengaja. Dia menengok sekitar dan sadar dia sedang sendirian, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat tumpukan telur baru dan menebak si rambut pirang sempat datang tadi. Karena mendadak lapar lagi, dia berniat melahap satu telur tambahan. Si kecil berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa menambah satu butir telur lagi tidak akan berdampak buruk padanya. Dengan penuh tekad, dia mendekati telur merah keras yang tadi disimpan. Sambil memasang wajah serius, si reinkarnator bersiap menghadapi tantangan dari telur keras tersebut. Saat mendudukinya, dia sadar ini adalah telur spesial yang sempat dia sisihkan. Makhluk kecil ini tahu dia harus menghadapinya, dan selagi sendirian, inilah kesempatan terbaiknya. Sambil mengangkat cakarnya yang telah dialiri energi besar, dia bersiap memberikan satu pukulan yang sangat akurat. Seketika, energi ungu dalam jumlah besar mulai berkumpul di sekujur tubuh mungilnya. Tanpa ragu, dia langsung melayangkan pukulan terkuatnya tepat ke arah cangkang keras telur misterius itu. Tabrakan itu memicu ledakan energi besar, tapi hal aneh justru terjadi setelahnya. Si kecil terkejut, karena telur itu mendadak bersinar tanpa mengalami kerusakan apapun. Dia tak percaya pukulan hebatnya, bahkan gagal meninggalkan goresan tipis. Naga mungil itu terpental ke belakang akibat sisa hantaman keras lalu terseret di lantai. Karena merasa kesal, dia memutuskan jika telur ini ingin bermain kasar, dia tidak akan menahan kekuatannya lagi. Dia memusatkan mana di dadanya dan bersiap menggunakan kekuatan yang jauh lebih dahsyat kali ini. Sambil menapakkan kakinya di tanah, dia mulai mengalirkan seluruh energinya demi serangan pamungkas. Aura ungu meledak di sekelilingnya dan memadat menjadi bola kekuatan murni. Bayangan wujud naganya pun muncul saat dia mengaum keras. Detik berikutnya, tembakan energi raksasa menghantam telur tersebut dengan kekuatan yang luar biasa merusak. Sambil terengah-engah kelelahan, si kecil penasaran apakah dia akhirnya berhasil menghancurkannya. Dia langsung merayakan kemenangannya dan menyombongkan diri bahwa kekuatannya memang sangat luar biasa seperti biasa. Si reinkarnator melangkah mendekat demi melihat seberapa lezat telur yang sudah merepotkannya ini. Namun tiba-tiba, cangkangnya mulai retak dengan sendirinya. Membuat naga kecil itu langsung mematung syok melihat kejadian tersebut. Si reinkarnator mengeluarkan suara kebingungan dan bertanya-tanya makhluk kecil apa yang keluar dari dalam telur sambil melotot lebar. Dia berusaha keras mencerna apa yang sebenarnya baru saja menetas di hadapannya. Dari dentro telur muncul seekor burung putih kecil menggemaskan yang memiringkan kepalanya sambil berkicau penasaran. Si naga kecil terus menatap makhluk itu dan ragu apakah ini benar-benar seekor burung biasa. Tiba-tiba, burung kecil itu menggosokkan tubuhnya ke wajah si reinkarnator dengan sangat manja dan imut. Dia makin bingung karena jelas-jelas merasakan panas dari telur panggang. Tapi kenapa malah ada anak burung hidup yang keluar? Apalagi dia bisa merasakan energi asing, namun sangat akrab memancar dari makhluk itu. Dengan tatapan terkejut, dia akhirnya mulai menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di situasi ini. Energi yang dia rasakan, rupanya perpaduan antara api Phoenix dan kekuatan naga miliknya sendiri. Sang reinkarnator pun sadar serangannya tadi tidak memantul, melainkan terserap habis oleh telur tersebut. Dia langsung lemas jatuh ke tanah. Sadar seluruh energi yang dikumpulkannya justru mengalir ke burung kecil itu. Dia meratapi betapa sulitnya mengumpulkan kekuatan hanya untuk lenyap begitu saja. Pada akhirnya, burung kecil itu berkicau imut, membuat si naga heran apa maksudnya saat dia mulai bersandar manja. Kita semua pasti penasaran kan, kenapa burung ini sangat menyukainya? Mari kita cari tahu bersama nanti. Nah, kalian dan saya harus tahu
kalau ide gila tiba-tiba muncul di kepalanya karena dia ingat kalau ini burung Phoenix dengan tatapan serius. Dia curiga si burung kecil sedang mengalami proses imprinting. Dia ingat kalau di antara para binatang suci, ada yang punya sifat unik ini dan langsung ingin membuktikannya. Akhirnya, naga kecil kita mulai jalan keliling ruangan dan burung mungil itu terus mengikutinya. Dari belakang, si naga pasang muka serius sedangkan makhluk kecil itu menguntit dengan sangat gembira tanpa protes. Jiwa reinkarnasi ini mulai lari memutar dan burung itu tetap mengekor tanpa henti. Karena kesal, dia pun berhenti dan sadar kalau proses imprinting ini nyata selagi si burung kecil terus berkicau riang. Lelah karena kehabisan tenaga, dia memutuskan terbang ke tempat tinggi untuk istirahat sejenak. Burung itu mencoba menyusul dengan mengepakkan sayap kecilnya. Tapi si naga sadar kalau makhluk mungil ini belum bisa terbang tinggi. Jadi, naga kecil memutuskan untuk mengabaikannya karena dia sendiri sedang lelah. Namun, dia menyadari kalau suara kicauan burung kecil itu terdengar semakin lemah dan membuatnya mulai merasa khawatir. Dia melihat burung itu terkapar lemas di lantai dan sadar ada yang salah. Dengan kesan, dia mengeluh tentang bayi burung tak tahu diri yang membuatnya membuang banyak energi berharga secara cuma-cuma. Sementara itu di lorong istana, sosok yang tidak asing tampak terburu-buru. Christina berlari membawa keranjang dan menyesam karena pergi terlalu lama. Dia membawakan lebih banyak telur emas karena takut naga kecilnya kelaparan. Sambil tersenyum lebar, wanita itu membuka pintu kamar dan memanggil bayi naganya. Begitu masuk, dia melihat pecahan cangkang di lantai dan mengira si naga sudah memakan sisa telurnya lalu pergi tidur. Tapi saat mendekat, si rambut pirang langsung terkejut dengan pemandangan di dalam kamar. Wanita itu heran melihat makhluk putih kecil yang sedang tidur nyenyak di samping anak asuhnya. Dia melihat naga kecil dan burung itu tidur sambil saling berpelukan, sangat menggemaskan. Sambil berpikir keras, wanita itu mulai ragu apakah benda bulat kemarin benar-benar telur Phoenix. Burung kecil itu bersuara pelan dan makin menempel ke tubuh hangat si naga. Nah, kalian harus perhatikan momen ini saat makhluk putih itu bangun, lalu berkicau ke arah Christina yang memperhatikannya dengan penasaran. Wanita itu tersenyum lembut ke arah burung mungil yang balas menatap dengan mata bulatnya. Dengan wajah terkejut, barulah wanita itu akhirnya menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Si burung kecil berkicau dan tiba-tiba aura api kegelapan menyelimuti kedua makhluk mungil itu. Si pirang menyadari adanya mana api hitam dan aura naga, lalu dibuat takjub oleh ketahanan mereka. Momen ini mengingatkannya pada burung api suci yang tinggal di taman para dewa. Sekarang makhluk agung ini justru melindungi naga hitam terakhir, dan dia merasa ini adalah takdir. Namun ada satu masalah bagi wanita itu, karena makhluk tersebut benar-benar menolak membiarkannya menyentuh si bayi naga. Tiba-tiba cakar naga kecil itu bergerak dan dia mulai terbangun. Melihat gerakan itu, si burung langsung siaga dan bersiap melindungi temannya. Dengan mata yang perlahan terbuka, jiwa reinkarnasi ini akhirnya terbangun dari tidur siangnya. Dia langsung memegang si burung kecil dan memintanya tidak bersikap kasar karena wanita itu adalah penolongnya. Wanita itu tersenyum lalu si naga bertanya bagaimana seekor anak burung bisa keluar dari telur yang harusnya dipanggang. Dia menjelaskan hanya ada satu Phoenix setiap generasi. Jadi ini pasti burung baru era ini. Si pirang juga menyebut Phoenix baru hanya menetas 100 tahun setelah kematian pendahulunya. Jiwa reinkarnasi merasa aneh, karena Phoenix generasi sekarang harusnya masih hidup di luar sana. Sang pelindung bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dunia, atau ini pertanda buruk. Karena bertekad tidak mau mengabaikan situasi ini, wanita itu memanggil roh cahayanya yang bernama Rai. Dia berniat menemui Pasi selaku tetua naga merah untuk mendiskusikan masalah ini. Dengan roh cahaya di tangannya, wanita itu berterima kasih atas bantuan yang selalu diberikan makhluk kecil tersebut. Dia lalu berpamitan pada naga kecil dan bertanya apakah dia baik-baik saja sendirian. Si naga mengangguk, tapi dalam hati dia bersorak kegirangan karena kepergian Christina berarti waktu bebas untuknya. Sebenarnya dia khawatir meninggalkan mereka bertiga sendirian. Tapi yakin naga kecil akan baik-baik saja. Bukan cuma karena dia dewasa, makhluk itu tampaknya sudah punya prinsip hidup yang sangat jelas. Ditambah lagi,
Kontrol mananya luar biasa untuk ukuran bayi naga baru lahir. Jiwa reinkarnasi ini memakai kekuatannya dengan presisi tinggi dan cara yang unik. Dia tahu naga ini jenius tak biasa, lalu teringat master lamanya. Dia ingat saat naga ini diserahkan padanya dan curiga sang master melakukan sesuatu. Tapi si pirang memutuskan tidak peduli. Toh tidak ada bedanya seperti apapun kepribadian anak ini nanti. Sambil tersenyum, dia bilang dia adalah pelindung sekaligus gurunya dan berjanji akan segera pulang. Tiba-tiba wanita itu berbalik karena teringat satu hal penting untuk disampaikan pada si naga. Dia bilang kalau pasti punya anak laki-laki yang sangat jenius. Di sini kalian pasti berpikir, apakah anak itu akan jadi sekutu berharga untuk naga kecil kita? Benar sekali. Christina bahkan bilang siapa tahu mereka bisa berteman baik di masa depan. Walau ragu hal itu terjadi, dia meminta roh bercahaya itu segera melapor jika ada masalah darurat. Setelah itu, si pirang meminta bayi naga untuk terus bersama Ray sepanjang waktu. Jiwa reinkarnasi pun heran kenapa wanita ini tidak pergi saja daripada terus menatapnya dengan pandangan seperti itu. Tiba-tiba wanita itu mencubit pipi tambam si naga kecil hingga membuatnya bingung. Lalu dia menghujaninya dengan kasih sayang dan ciuman hangat. Membuat si naga merasa sangat canggung dengan situasi ini. Naga kecil terkejut dan Phoenix mungil ikut berkikau meminta dimanja. Membuat wanita itu tertawa gemas. Sambil tersenyum lebar, sang pelindung akhirnya berpamitan lalu menutup pintu kamar dengan sangat perlahan. Naga kecil itu menajamkan telinganya dan sadar kalau sekarang dia akhirnya sendirian dengan tenang. Di ruangan itu, sambil menatap ke arah taman, dia memastikan apakah wanita itu benar-benar sudah pergi. Sambil mengepalkan cakarnya, sang reinkarnasi bersorak gembira karena akhirnya bebas bergerak. Si kecil berteriak kesenangan karena sekarang dia bisa melakukan apa saja tanpa perlu khawatir diawasi oleh siapapun. Dia meregangkan tubuh dan mengeluh kalau dirinya bukan bayi sungguhan yang harus dikurung di ranjang. Terlebih lagi, naga kecil tidak bisa berlatih maksimal karena terlalu banyak batasan di dalam kamarnya. Kini dia menyadari kalau Ray tidak peduli lagi jika dia berjalan keliling ruangan bersama si burung. Mendengar itu, Phoenix kecil berkicau riang dan terus mengikuti temannya kemanapun dia melangkah pergi. Burung itu memasang wajah imut agar diajak ikut. Tapi si naga menyuruhnya berhenti bersikap begitu. Dengan EKSPRSI kesal, sang reinkarnasi berbalik menatap makhluk mungil yang terus memperhatikannya tanpa henti. Karena habis kesabaran, dia langsung menggigit burung kecil itu dengan mulutnya agar masalah cepat selesai. Kemudian sang reinkarnasi melemparnya ke udara hingga mendarat tepat di atas kepalanya yang imut. Si kecil merasa cara ini jauh lebih baik daripada membiarkan Phoenix terus mengikutinya dan mengganggu jalan. Dengan tekad bulat, dia mulai berlari menyusuri lorong diikuti oleh roh cahaya di belakangnya. Dia lalu menemukan sebuah pintu dan berpikir bisa menggapai gagangnya jika melompat. Dengan tatapan penuh tekad, jiwa reinkarnasi ini bersiap untuk melompat tinggi dan menguji kekuatan fisiknya. Dengan satu dorongan kuat, dia melompat dari lantai memakai seluruh tenaganya. Makhluk mungil ini berhasil meraih gagang pintu dan merayakan pencapaian besarnya. Tapi sialnya pintu itu terkunci rapat dan tidak bisa dibuka. Sang reinkarnasi menatap roh itu dan akhirnya paham kenapa sedari tadi makhluk cahaya itu hanya diam saja. Tapi dia tidak gentar dan menegaskan dirinya bukan bayi naga biasa yang tanpa trik. Seketika itu juga, energi hitam mulai mengalir dari cakarnya ke arah gagang pintu. Pintu terbuka dengan bunyi klik, membuat naga kecil kegirangan. Dia pun menoleh ke roh cahaya untuk melihat bagaimana reaksinya. Makhluk cahaya itu tampak kesat dan si naga mulai khawatir kalau dia akan memanggil Christina kembali. Akibat reaksi tersebut, naga kecil tetap waspada dan penasaran melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar dugaan, roh itu menggelengkan kepala seolah-olah memberikan izin untuknya pergi keluar. Dia bingung dengan kerjasama ini, tapi menganggap ini adalah hal yang sangat bagus untuknya. Dengan semua beres, naga kecil kita bersiap menjelajah. Tapi saat keluar, matanya langsung terbelalak kaget. Tempatnya luas sekali melebihi perkiraan, dan kalian pasti penasaran apa kelanjutannya. Jadi tunggu di video berikutnya ya. Nah, kalian dan saya bakal lihat kenapa area ini sengaja dibiarkan terbuka lebar tanpa penjagaan.
Si pelindung pasti mikir bocah naga ini tidak akan bisa kabur jauh. Tapi kalau cuma jalan kaki, dia tidak akan bisa melihat apa-apa di luar sana. Makanya dia menyesal kenapa tidak punya kekuatan sihir. Sambil tersenyum percaya diri, naga kecil kita ini ternyata sudah punya persiapan matang. Tiba-tiba aura ungu menyelimuti tubuhnya. Selama ini dia diam-diam memperhatikan cara Christina memakai sihir teleportasi dan mengingat betul bagaimana sensasi aliran kekuatannya. Hebatnya, mana di sekitar langsung merespons dan membuat dia bisa merasakan energi dari seluruh wilayah roh cahaya di dekatnya sampai kaget. Sementara si reinkarnator mulai bingung mau pergi kemana sekarang. Naga kecil itu menatap si pengawas dan mengejek kalau melapor sekarang pun sudah sangat terlambat. Dengan cakar yang mulai menyala terang, dia berteriak kalau roh itu sudah kalah cepat satu langkah. Lingkaran sihir langsung tercipta, dan boom, dia merapal sihir teleportasi tingkat tinggi itu. Detik berikutnya, naga imut kita sudah berpindah tempat ke area pegunungan hijau yang sangat indah. Matanya langsung berbinar kagum melihat pemandangan luar biasa di luar sarangnya. Sang reinkarnator memang sudah menduga hal ini. Tapi dunia baru ini benar-benar terasa sangat berbeda dari kehidupan masa lalunya. Sialnya, dia baru sadar kalau dia teleportasi tepat di udara, agar tidak tersangkut. Burung Phoenix kecil berusaha mengepakkan sayap untuk menolong. Dan naga kecil kita mengucapkan terima kasih atas usahanya. Dan gubrak, si naga jatuh bebas menghantam tanah dengan keras sampai membuat kawah kecil. Dia beralasan posisinya terlalu rendah untuk membuka sayap dan bersyukur bisa membawa mereka berdua. Selamat roh cahaya yang panik langsung dipertanyakan oleh si naga kecil. Sambil terduduk, dia heran kenapa roh itu heboh sekali. Padahal Christina biasa saja saat melakukannya. Lalu sebuah pikiran muncul di kepalanya. Kalau semua bayi naga bisa sihir sehebat ini sejak lahir, si pelindung pasti tidak akan meninggalkannya sendirian hanya dengan satu roh pengawas seperti itu. Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik. Apakah situasi ini masih aman dikendalikan, padahal dia sudah main sangat jauh dari rumah? Dia heran kenapa Christina bisa melakukan sihir itu dengan sangat mudah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Jika semua bayi naga tahu cara berpindah tempat secara instan, sang pelindung pasti tidak akan mempercayakan pengawasan dirinya hanya kepada sosok roh cahaya kecil. Sambil menatap langit dengan cemas, dia mulai ragu apakah semua ini masih terkendali. Keringat dingin mulai mengalir di wajah imutnya saat menyadari potensi bahaya yang mengintai. Satu hal yang pasti, dia sudah telanjur memakai sihir rahasia yang tidak bisa disembunyikan lagi. Saat si burung kecil bertanya ada apa, naga kita memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Sambil mengelus pelan temannya, dia memutuskan untuk mencari tahu di mana posisinya saat ini. Dengan penuh rasa penasaran, sang reinkarnator mulai melangkah menyusuri hutan untuk menjelajahi lingkungan baru tersebut. Di sepanjang jalan, dia menemukan banyak hal baru yang sangat menarik perhatiannya. Sampai akhirnya naga kecil ini tiba di tepi sungai dan asyik melihat ikan-ikan berenang dengan tenang. Dia menyeberangi jembatan kayu lapuk dengan sangat hati-hati agar tidak terpeleset. Sambil bersusah payah, bocah naga ini mencoba memanjat pohon tinggi demi mendapatkan pandangan yang lebih luas. Sayangnya di tengah jalan, dia malah kehilangan keseimbangan, lalu jatuh bebas ke semak-semak empuk. Di bawah, dari atas pohon, si burung kecil dan roh cahaya menatap cemas teman mungil mereka. Tapi dari tempatnya jatuh, dia berhasil melihat sesuatu yang luar biasa di kejauhan. Dengan tatapan serius, dia memperhatikan struktur raksasa itu dan tersadar kalau itu adalah sarang milik sang pelindung. Naga reinkarnasi kita sungguh terkejut melihat penampakan luar dari sarang naga yang sangat megah. Aliran mana dalam jumlah yang sangat masif menyelimuti tempat itu hingga menyatu dengan tanah di sekitarnya. Setelah puas melihat pemandangan epik itu, dia merasa petualangannya sudah cukup dan harus segera pulang. Naga mungil ini pun memutuskan sudah waktunya untuk kembali ke kamarnya sekarang. Meski teleportasi tadi agak tidak sengaja, setidaknya dia tidak kehilangan kewaspadaannya. Sang reinkarnator pun langsung menyusun rencana licik untuk memamerkan bakat luar biasa dalam menguasai sihir teleportasi. Dengan segala kecerdasannya, Christina pasti akan menguji bakat hebatnya ini. Kalau beruntung, dia bahkan bisa dibantu untuk menjadi jauh lebih kuat nanti. Tapi dia berharap aktingnya tidak berlebihan, agar tidak memicu kecurigaan.
Dia pun mulai berjalan pulang sambil berharap semuanya berjalan mulus. Naga kecil ini terus melangkah kembali ke sarang dengan ekspresi penuh percaya diri dan tekad yang kuat. Nah, kalian dan saya pasti tahu ada yang aneh waktu dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Si naga langsung celingukan mencari dari mana asal aroma misterius yang tercium di udara. Dengan mata berbinar-binar, dia berlari girang ke arah aroma harum itu karena yakin ada sesuatu yang lezat di balik rimbunnya dedaunan. Dia menemukan tanaman berbuah merah dan langsung bersorak senang. Ternyata itu adalah ginseng liar, sejenis benih surgawi yang sangat langka dan berkhasiat tinggi. Dia melongo kagum karena energi dari tumbuhan ini benar-benar berada di level yang berbeda. Sambil meneteskan air liur, dia berharap tanaman ini bisa memulihkan kekuatannya. Dia pun mengulurkan cakarnya untuk memetik tanaman itu agar bisa segera dimakan dan menjadi kuat. Tapi secara mengejutkan, roh cahaya tiba-tiba menyerang tumbuhan tersebut hingga membuat naga kecil kita kaget setengah mati. Roh menyala itu malah merebut si ginseng dan terbang memutarinya sambil membawa barang jarahan tersebut dikesal karena makanannya diambil. Si naga kecil berusaha merebutnya kembali sambil mengumpat kesal. Dibuat emosi oleh ulah usil si roh, sang reinkarnator merasa situasi ini benar-benar melelahkan. Melihat temannya sedang kesusahan, burung Phoenix mungil langsung pasang tampang serius untuk membantu. Detik berikutnya, si burung melesat maju menyerang roh cahaya yang langsung kaget dengan serangan. Mendadak itu, naga kecil kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung berlari merebut si ginseng saat mereka bertarung. Dia mencoba memakan akarnya, tapi ukurannya terlalu besar untuk ditelan bulat-bulat. Meski begitu, bocah naga ini tetap memaksakan memasukkan seluruh akar raksasa itu ke dalam mulut. Imutnya sekaligus. Setelah berhasil mencabutnya dari tanah, dia yakin segalanya akan aman begitu makanan itu masuk ke mulut. Sambil tersenyum puas, sang reinkarnator bersiap mengunyahnya. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba dia menjerit kesakitan karena rasa tanaman itu ternyata sangat mengerikan dan jauh lebih buruk dari dugaannya. Dengan mata terbelalak menahan perih, naga mungil itu kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia mulai merasa mual parah, membuat roh cahaya dan Phoenix syok melihat pemandangan tersebut. Terkapar lemas di tanah, si naga kecil merintih kesakitan sementara burung kecilnya terbang berputar-putar dengan panik. Dia sadar itu bukan benih surgawi melainkan racun dan merasa pandangannya mulai menggelap. Naga malang ini merasa sangat bersalah karena telah menyeret teman-temannya ke dalam bahaya konyol ini. Akhirnya dia pingsan di tanah saat aura hijau misterius mulai menyelimuti tubuhnya bersama tanaman beracun itu. Di saat kritis tersebut, sepasang sepatu bot tampak melayang mendekat bersama sosok asing misterius. Sosok misterius itu langsung menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyedot racun tanaman dari tubuh si naga kecil. Si Phoenix dan roh cahaya hanya bisa melongo heran melihat kedatangan penyelamat tak dikenal itu. Pemuda berkerudung itu memiliki rambut hijau dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan serius. Cukup dengan lambaian tangan yang elegan, pemuda itu merapal sihir penyembul untuk menyelamatkan makhluk malang tersebut. Pria berkerudung itu meracik ramuan penawar khusus untuk menetralisir racun berbahaya dari tubuh naga. Dia lalu mengeluarkan sebuah bola bercahaya kecil dari sakunya dan menggenggamnya dengan penuh kehati-hatian. Perlahan tapi pasti, bola sihir itu melayang mendekati tubuh naga kecil yang sedang pingsan. Bola itu masuk ke dalam mulutnya, tertelan seketika, dan proses pemulihan tubuhnya pun langsung dimulai. Obat penawar itu bekerja sangat cepat hingga membuat semua racun keluar dari tubuh si reinkarnator kecil, melayang di udara. Naga imut ini perlahan mulai mendapatkan kembali kesadaran serta tenaga hidupnya. Saat matanya mulai terbuka, secara perlahan, dia kebingungan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Pandangannya yang masih sangat buram mencoba melihat siapa sosok misterius yang berdiri di depannya itu. Dan disinilah petualangan kita tertahan saat kesadarannya kembali menghilang sepenuhnya. Sang naga kecil kembali pingsan tak berdaya di tanah, meninggalkan burung Phoenix yang berteriak panik melihat keadaannya. Kalian harus lihat momen ini, si burung kecil dan roh terbang panik mengitarinya selagi si reinkarnasi meminta dia menunggu. Dia cuma butuh istirahat sebentar dan memohon agar si Phoenix berhenti menangis. Sementara itu di tempat lain,
Tristina akhirnya nemuin orang yang dari tadi kita cari-cari. Dengan senyum manis, dia bilang kalau mereka sudah lama banget gak ketemu. Tiba-tiba naga merah raksasa muncul, membuat si Pirang memanggilnya Pace.